Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari akan menjelaskan materi tentang pelajar tidak biasa. Pelajar tidak biasa atau anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan dan anak-anak yang tergolong berbakat. Terminologi pada anak berkebutuhan khusus ada tiga. Yang pertama, impairment. Impairment adalah suatu keadaan di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis dan fisiologis. Yang kedua, disability. Disability adalah suatu keadaan di mana individu mengalami kekurangan kemampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. Yang ketiga, handicap adalah keadaan di mana individu tidak mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ tubuh. Selanjutnya, gangguan indera. Gangguan indera ada dua. Yang pertama, gangguan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, gangguan pendengaran atau tunarungu. Strategi layanan pendidikan untuk tunanetra ada tiga. Yang pertama, mobility training and daily living skill, yaitu latihan berjalan dan latihan keterampilan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tradisional kurikulum konteks area, yaitu orientasi dan mobilitas, keterampilan berbahasa serta ekspresinya, dan keterampilan berhitung. Yang ketiga, communication media, yaitu penguasaan Braille dalam komunikasi. Strategi layanan pendidikan pada tunarungu ada tiga. Yang pertama, auditory training. Yang kedua, space reading. Yang ketiga, sign language and finger spelling. Fasilitas pendidikan tunanetra seperti gambar di samping ada 5. Yang pertama, huruf Braille. Yang kedua, optakon. Yang ketiga, tongkat putih. Yang keempat, icon. Yang kelima, Kurzweil reading machine. Fasilitas pendidikan tunarungu seperti gambar di atas juga ada 5. Yang pertama, audiometer. Yang kedua, hearing aids. Yang ketiga, spittle. Yang keempat, tape recorder. Yang kelima, telepon tipe reed. Selanjutnya adalah gangguan fisik. Gangguan fisik ada 3. Yang pertama, gangguan ortopedik, yaitu keterbatasan gerak atau kurang mampu mengontrol gerak karena adanya masalah otot, tulang, atau sendi. Penyebabnya adalah problem prenatal dan perinatal. Yang kedua, cerebral palsy. Pengertiannya adalah gangguan yang berupa lemahnya koordinasi otot, tubuh sangat lemah, atau bicaranya tidak jelas. Penyebabnya adalah kekurangan oksigen saat kelahiran. Yang ketiga, gangguan kejang-kejang. Pengertiannya yaitu gangguan saraf yang biasanya ditandai dengan serangan terhadap sensori motor atau kejang-kejang seperti epilepsi dan absenseurus. Penyebabnya adalah genetik, cedera pada kepala, adanya penyakit akibat infeksi, dan gangguan perkembangan otak. Selanjutnya adalah retardasi mental. Pengertiannya yaitu kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan IQ yang kurang dari 70 dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Cara mendidik anak retardasi mental yaitu dengan cara yang pertama, membantu anak retardasi mental untuk melatih menentukan pilihan personal dan determinasi diri jika dimungkinkan. Yang kedua, selalu ingat level fungsi mental anak. Yang ketiga, sesuaikan instruksi pengajaran dengan kebutuhan anak. Yang keempat, berilah contoh konkret dari suatu konsep. Yang kelima, beri anak retardasi mental kesempatan untuk melatih apa yang mereka pelajari. Yang keenam, perhatikan rasa penghargaan diri si anak. Yang ketujuh, jangan berprasangka buruk terhadap kemampuan belajar anak. Yang kedelapan, sadari bahwa banyak anak dengan retardasi mental bukan hanya memiliki kebutuhan akademik, tetapi juga keterampilan perawatan diri dan keterampilan sosial. Yang kedelapan,
cari dukungan sumber daya. Yang kesembilan, pertimbangkan untuk menggunakan strategi analisis perilaku. Yang kesepuluh, jika Anda mengajar di kelas menengah, evaluasilah keahlian vokasional yang dibutuhkan murid retardasi mental untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kesebelas, lihatlah orang tua sebagai mitra pendidik anak. Klasifikasi dan tipe retardasi mental bisa dilihat di samping. Selanjutnya adalah gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa ada 4. Yang pertama adalah gangguan artikulasi, yaitu problem dalam pengucapan suara secara benar. Yang ketiga gangguan suara, yaitu gangguan suara tampak dalam ucapan yang tidak jelas, keras, terlalu kencang, dan terlalu tinggi atau rendah. Yang ketiga gangguan kefasian, yaitu gangguan ini biasa disebut dengan gagap, kondisi di mana ketika ucapannya terbata-bata. Yang keempat gangguan bahasa, yaitu kerusakan signifikan dalam bahasa reseptif atau bahasa ekspresif anak. Selanjutnya adalah gangguan belajar. Gangguan belajar ada 5. Yang pertama diskalkulia, berhitung. Yang kedua disklesia, kesulitan membaca. Yang ketiga disgrafia, kesulitan menulis. Yang keempat dispasia, kesulitan berbahasa. Yang kelima dispraksia, kesulitan atau tidak terampil. Selanjutnya juga ada gangguan emosi dan perilaku. Gangguan ini meliputi mengganggu di kelas, tidak sabaran, terlalu cepat bereaksi, tidak menghargai atau menentang, sering menyalahkan orang lain, kecemasan terhadap prestasi di sekolah, dependen pada orang lain, pemahaman yang lemah, reaksi yang tidak sesuai, dan melamun, tidak ada perhatian dan menarik diri. Selanjutnya adalah gangguan konsentrasi, yaitu sering gagal untuk memperhatikan secara detail, sering kesulitan untuk memperhatikan tugas-tugas atau aktivitas permainan, sering tidak mendengar ketika orang lain bicara, sering tidak mengikuti instruksi untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah, kesulitan untuk mengorganisir tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas, tidak menyukai pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah, sering tidak membawa peralatan sekolah seperti pensil, buku, dan lain-lain, sering mudah berlatih pada stimulus luar, dan mudah melupakan terhadap aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah perilaku anak hiperaktif. Yang pertama adalah tidak bisa diam. Yang kedua ketidakmampuan untuk memberi perhatian yang cukup lama. Yang ketiga hiperaktif. Yang keempat aktivitas motorik yang tinggi. Yang kelima mudah buyarnya perhatian. Yang keenam canggung. Yang ketujuh toleransi yang rendah terhadap frustasi. Yang kedelapan berbuat tanpa dipikir akibatnya. Cara mendidik anak hiperaktif atau ADHD adalah dengan cara pantau apakah obat stimulus bekerja secara aktif, ulangi dan sederhanakan instruksi untuk tugas di kelas dan pekerjaan rumah, lengkapi instruksi verbal dengan instruksi visual, modifikasi ujian jika perlu, libatkan guru pendidikan khusus, nyatakan ekspektasi secara jelas dan beri tanggapan kepada anak dengan segera. Gunakan strategi manajemen perilaku, terutama dengan memberi tanggapan positif jika terjadi kemajuan. Berikan petunjuk terstruktur. Kaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata. Beri siswa kesempatan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Beri tugas menjadi bagian-bagian yang lebih ringkas. Selanjutnya ada pengertian dari anak-anak berbakat. Anak-anak berbakat atau gifted adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau IQ-nya lebih dari 130 atau mempunyai bakat unggul di beberapa bidang. Karakteristik anak berbakat yaitu dewasa lebih dini, belajar menuruti kemauan mereka sendiri, semangat untuk menguasai yang menjadi bakat mereka. Studi Terman Kasif, Lewis Terman,
mengamati sekitar 1.500 anak yang memiliki IQ lebih dari 150 dan menelitinya sampai dewasa. Hasil studi Terman menyatakan bahwa anak yang cerdas sering mengalami masalah dalam menyesuaikan diri ketimbang anak yang tidak berbakat. Anak yang berbakat, yang sukses, berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Layanan pendidikan bagi anak berbakat yaitu ada kelas khusus, akselerasi, pengayaan di kelas reguler, program mentor dan pelatihan, kerja atau studi, program pelayanan masyarakat, dan layanan bimbingan sosial dan kepribadian. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.